Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Latifah. Hari ini kita akan membahas soal-soal tes CPNS yang berkaitan dengan TIU ya. Kemarin sudah kita bahas tentang deret hitung. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas soal-soal deret, tapi bukan deret angka lagi ya. Kita akan mencoba sekarang membahas deret huruf. Nah, bagaimana kira-kira pola-pola yang tersusun dari deret huruf yang akan kita bahas ini? Oke, untuk deret huruf, langsung saja kita lihat contoh soal yang pertama. Oke, di soal yang pertama ini ada urutan huruf Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q. Nah, di sini kita disuruh melanjutkan urutan hurufnya. Untuk memudahkan kita melihat urutan apa yang terjadi pada pola huruf-huruf ini, maka di sebelahnya sudah saya sematkan urutan huruf abjad ya. Nih, kalau misalnya teman-teman lupa urutannya atau nggak mungkin lupa urutannya ya, cuman untuk lebih memudahkan kita aja gitu. Setelah huruf ini apa, huruf berikutnya apa, seperti itu ya. Ya, langsung saja kita perhatikan urutan soalnya. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q. Berarti kita lihat di abjad Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q. Oh, ternyata urutan yang ada pada soal ini merupakan urutan abjad tapi dimulai dari belakang teman-teman ternyata. Nah, berarti bisa kita lanjutkan. Habis Q adalah P, O, N, M. Nah, sekarang kita lihat yang ada pada option. Manakah yang ada P, O, N, M-nya? P, O, N. Oh, dia cuma 3 huruf yang diminta ya yang ada di option. Berarti P, O, N aja. B. Jawabannya adalah B. Oke, mudah ya teman-teman ya. Di sini kita hanya diminta untuk memperhatikan urutan hurufnya saja. Nanti bisa jadi urutan hurufnya diacak-acak atau bisa jadi dengan pola-pola yang lainnya gitu. Intinya kita harus jeli melihat pola yang ada. Oke, berikutnya adalah soal nomor 2 di mana urutan hurufnya berupa U, T, S, R, Q, P, O. Nah, apa urutan berikutnya? Diminta 2 huruf selanjutnya. Sekarang kita perhatikan di abjad ini lagi. U, T, S. Mana U nih? U, T, S, R, Q, P, O. Oh, ternyata ini juga urutan huruf abjad yang dimulai dari U ke belakang gitu loh. U, T, S, R, Q, P, O. Berarti selanjutnya adalah N, M. Nah, sudah bisa kita menjawab soalnya, yaitu jawabannya NM. Yang mana? Ya, C. Berikutnya kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya teman-teman. Di soal nomor 3 ini dia punya urutan A, C, E, G, I, K. Nah, ini dari urutan ini kira-kira huruf apa yang terbentuk setelahnya? Kita coba lihat di abjad. A, C, E, G, I, K. Oke. Ternyata dari urutan soal nomor 3 ini bisa kita lihat dia membuat urutan huruf A, C, E dan seterusnya itu dengan melampaui 1 huruf di depannya. A dilampaui B, setelah itu C dilampaui D, setelah itu E dilampaui lagi F, setelah itu G dilampaui H, setelah itu I dilampaui J, setelah itu K. Nah, urutan huruf berikutnya adalah dilampaui L, setelah itu M, dilampaui lagi N, setelah itu O. Seperti itu teman-teman. Berarti sudah bisa kita dapatkan, yaitu jawabannya adalah urutan MO. MO yaitu E. Nah, seperti di soal nomor 3 ini, ternyata soal nomor 3 ini memakai urutan loncatan 1 huruf teman-teman. Dia loncat-loncat 1 huruf seperti itu ya. Nah, sekarang kita perhatikan lagi soal nomor 4. Gimana polanya? Nah, di soal nomor 4 ini ada urutan A, B, C, D, E, H, I, J, K, L, O, P. Sekarang kita lihat pada abjad. A, B, C, D, E. Oh, dilampauinya F, G. Terus lanjut lagi H, I, J, K, L. Dilampauinya M, N. Setelah itu lanjut O dan P. Nah, sekarang kita bisa lihat teman-teman. Ini dia setiap 5 huruf 1, 2, 3, 4, 5 dia melampaui 2 huruf 1, 2. Nah, setelah 5 huruf kembali 1, 2, 3, 4, 5 dia melampaui lagi 2 huruf. Setelah itu 5 huruf lagi 1, 2. Kemudian so pasti huruf berikutnya adalah huruf Q, R, dan S. Nah, kan O, P, Q, R, S itu 5 huruf. Nah, kalau kita mau lanjut lagi berarti dilampaui adalah 2 huruf ke depannya, T,
TU dilampaui, setelah itu lanjut lagi dengan V, W, X, Y, Z. Seperti itu teman-teman. Nah sekarang kita lihat jawabannya. Sehabis huruf P, berarti huruf berikutnya adalah Q, R, S, V ya. Q, R, S, V, W. Mana itu? Adalah B. Iya. Nah, seperti ini. Cukup mudah ya teman-teman ya. Yang penting kita jeli dan teliti aja untuk memperhatikan hurufnya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor berapa ya? Nomor 5. Nah, di urutan soal yang nomor 5 ini ada huruf B, C, E, D, F, G, I, H, J. Sekarang kalau kita perhatikan di abjad ini berarti B, kemudian C. Ini huruf pertama, huruf keduanya, kemudian dilanjut dengan E. Oh, ini huruf ketiga teman-teman. Kemudian dilanjut dengan D, dan ini huruf keempat. Lanjut lagi dengan FG. FG, FG. Berarti F huruf kelima, G huruf ke-6. Lanjut kemudian IH, berarti I urutan ke-7 dan H urutan ke-8. Nah, dari sini dulu teman-teman, sampai sini kita sudah bisa melihat pola yang terjadi. Dia setiap dua huruf itu, dua huruf pertama dia polanya tetap seperti urutan biasa B dan C. Kemudian dua huruf berikutnya, yaitu urutan huruf ketiga dan keempatnya, dia tidak memiliki pola dari awal dulu, tapi mulainya dari E dulu, bukan dari D. DE bukan gitu, tapi ED. Seperti itu teman-teman. Berarti dua pola berikutnya dibalik. Setelah itu, dua pola setelahnya, yaitu dia berurutan lagi seperti urutan biasa, FG. Urutan kelima F dan urutan keenam G. Nah, setelah itu berikutnya polanya dibalik lagi teman-teman, kayak urutan ketiga dan keempat tadi. Nah, polanya balik lagi, berarti yang ketujuhnya adalah I, yang kedelapannya adalah H, seperti itu. Kalau urutan ketujuh dan kedelapannya dibalik, berarti urutan berikutnya merupakan urutan biasa lagi, yaitu J dan K. J adalah urutan ke-9-nya, dan K adalah urutan ke-10-nya. Oke, kalau kita mau lanjut lagi, ini kan urutan normal nih, urutan biasa JK. Berarti berikutnya adalah urutannya dibalik lagi, bukan dari LM tapi ML. M urutan ke-11 dan L urutan ke-12. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita perhatikan, habis J urutannya adalah J huruf ke-9, berarti huruf ke-10-nya adalah K, huruf ke-11-nya adalah M, huruf ke-12-nya adalah L. Jadilah urutan berikutnya KML. Yang mana jawabannya berarti A ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi, kita harus jeli-jeli melihat urutan hurufnya. Dan juga harus teliti ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, kita perhatikan di soal nomor 6 ini ada urutan E, F, G, J, I, H, K, L, M, P, bla 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 bla. Nah, sekarang kita perhatikan lagi di abjad. Ada huruf E, F, G. Nah, berarti urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga. Setelah itu J, I, H. J, I, H. Berarti urutan keempatnya adalah J, urutan kelima adalah I, urutan keenam adalah H. Oke, dari sini tergambarlah bahwa urutannya berupa 3 urutan pertama adalah urutan normal, urutan biasa E, F, G, dan 3 urutan berikutnya H, I, J merupakan urutan kebalikan. Berarti bukan H, I, J, tapi kebalikannya yaitu J, I, H. Nah, lihat di sini J, I, H. Kalau tadi kan di soal nomor berapa tadi ya? Di soal nomor 5 tadi dia urutan kebalikannya setiap 2 huruf. Nah, kalau sekarang urutan kebalikannya setiap 3 huruf teman-teman gitu. Nah, berarti urutan ke-6-nya kan H tadi. Berarti urutan ke-7-nya KLM ya. KLMO. Kembali lagi ke urutan normal. KLM. Berarti urutan ke-7-nya adalah K, urutan ke-8 L, urutan ke-9-nya M. Nah, untuk urutan 3 urutan berikutnya lagi, yaitu urutan 10, 11, dan 12-nya, berarti kita balik lagi urutannya. Tidak urutan normal NOP ya, tapi urutannya dibalik dari P dulu. P, O, N. Nah, berarti urutan ke-10-nya adalah P, urutan ke-11-nya adalah O, urutan ke-12-nya adalah N, teman-teman. Seperti itu.
Oke, bisa kita lihat berarti setelah huruf P, yaitu urutan P kan urutan ke-10, dan urutan ke-11 dan 12-nya adalah huruf O dan N, teman-teman. Ya, jawabannya adalah B. Ya, kita lanjut lagi ke urutan soal nomor 7 ya. Nah, untuk soal nomor 7 ini kita memiliki urutan A, B, C, D, D, E, F, D, G. Nah, kita perhatikan dari sini kita lihat itu D terbaca sebanyak 3 kali ya teman-teman ya. Ini ada D, D, dan D. Nah, di situ ada terlihat suatu kejanggalan, ketidakbiasaan gitu ya teman-teman ya. Bisa jadi huruf D ini adalah merupakan pembatas karena D tertulis sebanyak lebih dari 1 kali teman-teman. Coba kita perhatikan, ada kemungkinan seperti itu ya kan. Nah, berarti A, B, C, D, D, E, F, D, G. Nah, berarti D yang setelah C ini dan D yang setelah F itu merupakan pembatas teman-teman, bukan lanjutan huruf yang di belakangnya. Nah, coba kalau misalnya kita tutup huruf D ini, kalau misalnya pembatasnya ini kita tutup, sekarang kita lihat urutannya A, B, C, D, E, F, G. Berarti urutan berikutnya adalah H, I. Seperti itu. Dia setiap 3 huruf selalu dibatasi oleh huruf D. A, B, C, 3 huruf pertama dibatasi oleh huruf D. Kemudian lanjutan dari C adalah D. D, E, F dibatasi lagi oleh huruf D. Lanjut lagi, lanjutan huruf F adalah G. G, H, I. Kemudian setelah 3 huruf berikutnya ini dibatasi lagi oleh huruf D. Nah, jadi D itu merupakan pembatas saja. Jadi jawabannya adalah G, H, I. Berarti setelah huruf G adalah H, I. H, I, D. Pembatasnya ini kita ikutkan H, I, D. Berarti H, I, D. Mana dia? Adalah jawabannya D. Seperti itu teman-teman. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Oke, di soal nomor 8 ini kita memiliki urutan A, B, C, B, C, D, C, D, E, D, E, F. Coba, kira-kira urutan apa yang terjadi atau pola apa yang terjadi pada soal nomor 8 ini? Nah, tanpa melihat ke abjad pun kita sebenarnya sudah bisa melihat pola yang terjadi teman-teman, yaitu pola pengulangan, di mana A, B, C, setelah itu dia ulang kembali BC. BC, ini BC, terus ulang lagi BC, ditambahin 1 huruf berikutnya, BCD. Nah, oke, kita kelompokin aja seperti ini ya. ABC dulu. ABC. Setelah itu dia ulang 2 huruf sebelumnya, BC, ditambah lagi huruf 1 huruf di depannya, berarti jadi BCD. Bagaimana kita melanjutkan huruf ke huruf selanjutnya, yaitu kita ulang lagi 2 huruf CD. CD kita ulang lagi, CD, dilanjutkan lagi 1 huruf berikutnya setelah D, yaitu E ya. Nah, jadilah pola berikutnya adalah CDE. Gitu. Lanjut lagi ke pola berikutnya. Untuk melanjutkan huruf berikutnya, kita ambil lagi 2 huruf DE. 2 huruf DE. Setelah itu kita lanjutkan ke 1 huruf lagi berikutnya setelah E, D, E, F. Kayak gitu teman-teman. Nah, berarti polanya itu pengulangan 2 huruf sebelumnya. Nah, berarti D, E, F bagaimana berikutnya? Adalah diulang kembali 2 huruf sebelumnya ini, yaitu E sama F, diulangnya lagi E, F. Nah, kita lanjutkan ke huruf berikutnya. Apa habis F? Adalah G. Nah, berarti E, F, G. Ini urutan huruf selanjutnya. Ada di option E, F, G? Iya, jawabannya adalah D. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lanjut lagi ke huruf berikutnya, bagaimana berarti polanya? Diulang lagi, berarti 2 huruf sebelumnya ini, berarti F, G diulang lagi. F, G, lanjut lagi, habis G huruf apa? Huruf H. Nah, inilah pola lanjutan berikutnya. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Nah, teman-teman, di soal nomor 9 ini kita hanya melihat ada 3 urutan huruf saja, yaitu huruf A, H, dan O. Ini kira-kira pola apa yang terjadi pada 3 huruf ini? Coba kita cek dulu di abjad ya. A, habis A yaitu H.
Oke, setelah H yaitu O. Nah, dari ketiga huruf ini kira-kira apa hubungan mereka? Kenapa bisa setelah A itu H, kenapa bisa setelah H itu O? Nah, kalau jaraknya jauh-jauh seperti ini, kemungkinan kita cek dulu jaraknya teman-teman. Dari A ke H itu ada berapa jarak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 sama H-nya. Berarti dari A ke H ada 7 jarak. Ada 7 kali. B, C, D, E, F, G, terus H. H-nya yang ketujuhnya kita ambil ya gitu. Berarti 1, 2 seperti ini. A yang pertama, H yang kedua. Dan dari ketujuh urutan ini yang terambil adalah urutan yang ketujuhnya untuk huruf selanjutnya gitu teman-teman. Kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang ketujuhnya terambil untuk urutan huruf kedua. Berarti yang diambil itu adalah urutan huruf ke-7. Nah, sekarang dari H ke O kita lihat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, yang terambil untuk urutan huruf ketiga adalah O, yaitu jarak yang ketujuhnya yang diambil gitu teman-teman. Nah, lanjutan setelah O berarti jarak 7 huruf lagi, dan huruf ke-7 kita ambil sebagai urutan huruf keempat setelah O nanti gitu teman-teman ya. Nah, kita hitung lagi setelah O yaitu P, Q, R, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti urutan huruf ketujuhnya kita ambil sebagai urutan setelah O, yaitu V. Oke, berarti jawaban kita adalah V teman-teman. Nah, selanjutnya soal terakhir yaitu soal nomor 10, di mana kita melihat ada urutan H, I, J, L, M, N, P, Q, R. Kita akan memperhatikan mulai dari H. Kita lihat abjad ya. H, I, J. Lanjut L, M, N. Oh, K-nya nggak masuk teman-teman. L, M, N. Berikutnya P, Q, R. Oke, berarti O-nya tidak masuk. P, Q, R. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat polanya, yaitu setiap 3 huruf setelahnya dilampaui. 1, 2, 3, kemudian huruf K dilampaui. L, M, N, 1, 2, 3, huruf ke berikutnya yaitu dilampaui, yaitu huruf O-nya dilampaui. Nah, 3 huruf lagi, 1, 2, 3, P, Q, R. Berarti huruf berikutnya yaitu huruf S dilampaui lagi teman-teman. Nah, sudah ketebak apa urutan berikutnya, yaitu T, U, V. Nah, berarti setelah itu W dilampaui lagi, dan huruf berikutnya adalah X, Y, Z, seperti itu. Karena di option ini A, B, C, D, E nya hanya diminta 3 huruf aja, berarti setelah R adalah huruf T, U, V teman-teman. Oke, berarti T, U, V adalah jawaban A. Nah, selesai sampai di sini pembahasan soal TU kita dengan materi deretan huruf ya teman-teman. Nantikan pembahasan soal-soal CPNS yang lainnya di channel ini. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak berupa like, komen, dan subscribe-nya. Teman-teman juga boleh bertanya-tanya di kolom komentar mengenai materi-materi apa yang tidak dipahami. Nanti kita akan coba bahas kembali. Atau teman-teman boleh juga request materi atau request soal-soal apa yang akan kita bahas untuk persiapan menuju tes CPNS ini. Tulis aja di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.